PSMS siap berlaga, ayam kinantan dari Sumatera, mau kandang atau mau tandang, PSMS ku harus tetap menang. Wih, keren, 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 keren. Pendukung PSMS Medan, supporter PSMS Medan pasti sudah lelah mendengar kata musim depan, musim depan, musim depan. Karena hampir tiap tahun harapan itu selalu datang dan berakhir dengan kekecewaan. Tapi kali ini berbeda sobat-sobat Papatola Football. Musim ini 2026-2027 Eko Pujianto diberi kepercayaan penuh untuk membangun tim sejak awal. Dan juga manajemen bergerak lebih cepat, pelatih dipertahankan, pemain-pemain berpengalaman pun silih berganti berdatangan ke kota Medan. Sampai-sampai pemain asing pun sudah hadir di sini. Sobatku, untuk persiapan menuju Liga 2 nanti, PSMS juga akan mengikuti pramusim Piala Presiden. Dan tentu ini akan menjadi satu hal yang menggembirakan buat kita para pendukung, para supporter, dan juga seluruh masyarakat Medan dan juga Sumatera Utara. Sobat-sobat, mari kita bahas PSMS Medan yang akan berlaga di musim ini. Dan tentu saja harapan kita Liga 1 menjadi harga mati. PSMS Medan tancap gas, siap mengguncang Liga 2 musim 2026-2027. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Kalau melihat pergerakan PSMS Medan musim ini, rasanya ada satu kalimat yang paling tepat. PSMS tidak mau mengulangi kegagalan seperti musim-musim sebelumnya. Manajemen bergerak jauh lebih cepat dibanding sebelumnya dan juga sebelum kompetisi Pegadaian Championship atau Liga 2 2026-2027 yang akan dimulai nanti bulan September. Tapi saat ini PSMS sudah hampir merampungkan kerangka skuad sejak awal Juli. Dan ini menjadi sinyal bahwa target mereka bukan sekedar lolos lagi ke babak berikutnya, tapi promosi naik ke Liga 1, Super Elite, Super League, ya kan? Dan yang membuat optimis saat ini bukan karena banyaknya pemain baru yang datang, tapi juga karena pondasi tim sudah mulai dibangun dengan kerangka yang sangat jelas. Persiapan dimulai lebih awal, kemudian mempertahankan pelatih, ya. Artinya pelatih sejak awal diberi tanggung jawab. Dan ini menjadi keputusan yang penting karena musim lalu kan Coach Eko ini datang ketika kompetisi sudah berjalan. Jadi ruang dia untuk bekerja itu sudah cukup terbatas. Tapi kondisinya kali ini berbeda. Dia dapat kesempatan menyusun tim sejak awal pramusim. Bahkan mengikuti lagi turnamen pramusim Piala Presiden. Dan juga memilih pemain sesuai dengan kebutuhan. Dan ini membangun filosofi permainan sejak hari pertama latihan. Kemarin PSMS sudah latihan dan juga sudah uji coba walaupun tim lokal ya. Tapi ini menjadi satu bukti sesuai dengan pernyataan Coach Eko setelah resmi dipertahankan bahwa ia ingin membangun tim lebih matang dengan target promosi. Dan di belakangnya juga saat ini, di belakang Coach Eko, ada sosok-sosok yang sudah sangat dikenal oleh publik sepak bola Sumatera Utara. Asistennya Legimin Raharjo, ini legenda PSMS, ya bukan nama asing. Selain memahami karakter sepak bola Medan, Legimin juga tentu mengetahui kultur pemain lokal dan juga menjadi jembatan antara pelatih dengan ruang ganti. Lalu ada satu nama lagi yang juga nama yang tersohor, Sahari Gultom. Sosok yang berpengalaman membina pemain muda dan juga memahami karakter sepak bola Sumatera Utara. Dan juga tentunya ada tim pelatih fisik serta tim analis. Dan sudah pasti skuad yang ditampilkan juga adalah skuad yang benar-benar siap untuk mengarungi kompetisi di Liga 2 nanti dan juga layak untuk promosi ke Liga 1. Dan ini dia kesempatan yang mahal, langka, dan luar biasa yang dimiliki oleh PSMS Medan. Diberikan kesempatan untuk bermain di Piala Presiden. Dan tentu saja itu menjadi laboratorium terbaik bagi PSMS saat ini. Bayangkan PSMS bermain dengan
Persebaya, ya kan, Persija, dan juga juara bertahan Port FC dari Thailand. Walaupun tidak ada tuntutan untuk jadi juara ya, karena memang ini dalam posisi ataupun transisi membangun tim. Tapi paling tidak dengan kehadiran PSMS di Piala Presiden ini akan sangat berharga sekali. Karena dari situ nanti Coach Eko Pujianto bisa melihat bagaimana kombinasi pemain lokal dan asing, chemistry antar lini, dan juga efektivitas taktik, serta mental pemain dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat atau di atas kelas PSMS saat ini. Dan turnamen ini mungkin akan menjadi ujian yang jauh lebih realistis dibanding hanya sekedar uji coba biasa. Dan tentu saja ya, kita melihat pergerakan luar biasa dari manajemen. 22 pemain sudah rampung sobatku, sudah sah, sudah kontrak, sudah diumumkan. Ada beberapa nama yang mantan pemain tim nasional, ada yang dari luar negeri ya, dari pemain asing dari Brazil, dan juga ada pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Kita sebut saja mulai dari Abdul Zaki Alim, M. Farhan Rahman, Dani Saputra, Adlin Cahya, Fahru Rozi Kuba, Ahmad Gunadi, kemudian ikon PSMS Medan yang juga sudah sering menjadi kapten yaitu Rahmat Hidayat, ada lagi Ihsan Chan, Raihan Utina, dan juga pemain asing dari Brazil, Pilerson Oliveira yang bermain di Liga Thailand, ada Bintang Ar-Rahim, Rudi Nurdin Narjak, Rizar Nurfiat Subagja, ada M. Raihan Utama, Roken Tampu Bolon, Aziz Hutagalung, Taufik Hidayat, M. Nasir, Samuel Simanjuntak, Manahati Lestusen, Irfan Jauhari, dan juga Rangga Muslim. Dan nama-nama itu tentu akan dibawa nanti menuju pramusim Piala Presiden. Dan kita tahu bahwa masuknya nama seperti Manahati Lestusen yang punya mental juara. Karena dia sudah punya banyak pengalaman di Liga 1, tim nasional juga. Dan akan menjadi pelindung di lini belakang, bisa mengatur tempo dan mampu menjadi leader ya, pemimpin di lapangan. Jadi untuk tim seperti PSMS Medan yang memang sedang mengejar promosi, kualitas atau karakter pemain seperti Manahati Lestusen ini sangat penting dibanding pemain yang hanya mengandalkan skill-skill individu. Belum lagi nanti kita melihat bagaimana aksi dari Roken Tampu Bolon ya. Dan kehadirannya juga sangat positif sekali dari dukungan dari supporter, karena memang kita tahu Roken punya kualitas sebagai pemain sayap yang agresif dan juga memiliki ikatan emosional dengan Sumatera Utara. Dan tentu saja pemain-pemain seperti ini yang kalau dikasih jersey PSMS, ini motivasinya akan berlipat-lipat. Ada lagi pemain dari luar negeri, dalam hal ini pemain asingnya. Yang pertama yang sudah diumumkan yaitu Pilerson Oliveira. Dan ini juga menjadi tanda tanya yang menarik sebenarnya sobat. Karena secara karakter ya, pemain Brazil ini kan identik dengan teknik tinggi, kemampuan satu lawan satu, dan juga kreativitas menyerang. Tapi ada satu catatan penting, bahwa Liga Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Dan tentu kita harapkan Pilerson Oliveira bisa secepatnya beradaptasi dan juga bisa memberikan kontribusi positif untuk PSMS Medan. Dan untuk menambah rasa aman di belakang, dalam hal ini di sektor penjaga gawang, PSMS sudah menghadirkan M. Nasir yang akan menjadi penjaga tembok terakhir ya PSMS Medan. Dan kita sudah tahulah pengalamannya bermain di kasta tertinggi, itu menjadi modal penting untuk dia transfer ke PSMS kepada rekan-rekannya. Dan kekuatan PSMS musim ini menurut Pak Patola, kalau dari skuad yang ada, dari komposisi pelatih, ada beberapa kelebihan yang sudah mulai terlihat. Pertama, pengalaman ya. Tim ini punya pemain-pemain yang punya pengalaman bertarung, bermain di Liga Elit Indonesia. Ya, dan tentu saja ini akan bisa menjadi kontribusi positif untuk pemain-pemain yang lain. Dan kedalaman skuadnya juga sudah mulai lebih baik. Jadi tidak jomplang nanti antara pemain utama dengan pemain pelapis, tidak jomplang. Dan satu lagi yang menjadi modal berharga bagi PSMS adalah fondasi tim yang dibangun sejak awal. Jadi untuk liga yang akan dimulai bulan September, Juli, PSMS sudah punya fondasi dan kerangka yang bagus. Artinya Juli, Agustus tinggal pematangan, September siap tempur. Dan Eko Pujianto
Tidak lagi datang di tengah musim tapi sejak awal. Jadi benar-benar ini menjadi tanggung jawab mutlak bagi Coach Eko untuk membangun tim, membangun karakter tim, dan kita tinggal menikmati nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan akan menjadi hasil yang positif, dan mimpi kita pendukung PSMS Medan untuk melihat PSMS berlaga di Liga 1 insya Allah akan terwujud di musim ini. Sobat-sobatku, mudah-mudahan nanti di pagelaran Piala Presiden ya PSMS bisa menimba pengalaman sebanyak mungkin. Dan tentu saja kita tidak ada beban membebani ya, tidak ada juara segala macam, karena kita juga tahu saat ini PSMS lagi persiapan, dan tentu saja lawan-lawannya juga sudah pasti Liga 1 ya, dan juga juara bertahan pot. Mereka juga sedang dalam kerangka persiapan untuk mengikuti Liga 1 baik di Indonesia maupun di Thailand. Dan yang pasti PSMS hari ini punya kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Bayangkan hanya PSMS Medan yang dari Liga 2 yang bermain di Piala Presiden. Sedangkan yang Liga 1 saja tidak semua ikut sobat ya. Dan ini menjadi kesempatan emas dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sobat-sobatku, Papa Tola optimis dengan kerangka PSMS yang ada saat ini, dan mudah-mudahan doa kita bersama PSMS Medan kembali juara dan promosi ke Liga 1 Super League untuk musim depan. Kita berikan dukungan dan doa sobat. Sampai jumpa di video-video Papa Tola berikutnya. Ribak sude PSMS, ribak sude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.